pendaftaran badan ad hoc kita, yaitu Panwas Kecamatan, sampai pada detik ini pukul 5.00, jam 5.00, sebagaimana petunjuk dalam Juknis, itu sudah memasuki masa penutupan pendaftaran. Nah, untuk itu dalam masa pendaftaran itu total pendaftar atau pelamar yang memasukkan berkas ke Bawaslu Kota Tidore Kepulauan itu jumlahnya ada 100. Nah, dari total jumlah kecamatan 8 kecamatan itu kalau dilihat kebutuhan kuota 2 kali kebutuhan itu sudah jumlah kecamatan semua total mencukupi. Jadi 8 kecamatan itu 2 kali kebutuhan mencukupi. Hanya saja kuota 30%, memperhatikan kuota 30% itu ada satu kecamatan yang belum terpenuhi, yaitu Oba Selatan. Nah, untuk itu sebagaimana petunjuk dalam Juknis terkait dengan kuota 30% itu apabila belum terpenuhi maka wajib untuk diperpanjang. Untuk itu kita akan perpanjang masa pendaftaran untuk Oba Selatan, khusus untuk Kecamatan Oba Selatan. Nah, kemudian rekapan secara total, secara utuh per kecamatan itu Oba berjumlah 14 orang, Oba Selatan berjumlah 7 orang, Oba Tengah 10 orang, Oba Utara 10 orang, Kecamatan Tidore 18 orang, Tidore Selatan 15 orang, Tidore Timur 19 orang, Tidore Utara 17 orang, minus yang mendaftar secara online. Itu belum bisa saya menyampaikan dia di kecamatan mana, karena masih dalam proses diperiksa oleh teman-teman staf Pokja. Nah, itu jadi total keseluruhan dari jumlah kecamatan yang terisi, berkas yang masuk di Bawaslu Kota Tidore Kepulauan itu ada jumlahnya 100. Kita menyampaikan kepada putra-putri terbaik yang ada di Kecamatan Oba Selatan, khususnya putri, karena memang kita lihat kuota untuk perempuan itu pendaftarnya cuma 1. Untuk itu besok kita akan upayakan agar supaya kuota 30% sebagaimana perintah dalam Juknis itu tercapai untuk di Kecamatan Oba Selatan. Sekali lagi, seluruh kecamatan terpenuhi 2 kali kebutuhan. Seluruh kecamatan terpenuhi. Hanya saja satu kecamatan yang untuk di Oba Selatan itu pendaftar perempuan hanya 1. Untuk itu kita perlu perpanjang untuk merekrut penambahan perempuan. Ditambah 1, 2, 3 atau 4 peserta tadi sudah mendaftar. Berapa jumlah ASN yang? Ya, ASN yang mendaftar 2. Oh, 2 orang. 2 orang mendaftar. Dari Oba ada? Ya, dari Kecamatan Oba. Itu 2 orang itu dari Kecamatan Oba mendaftar. Pulau Tidore sendiri ada? Pulau Tidore untuk aparatur sipil negara. Dari Turu dan itu ada? 2 orang mendaftar. Saya perlu sampaikan bahwa untuk ASN ini nanti dia di tahapan akhir dia harus memilih, karena ada konsekuensinya di situ. Dia harus memilih apakah dia memilih sebagai penyelenggara, sebagai Panwas, ataukah dia memilih tetap sebagai aparatur sipil negara menjalankan pekerjaan dia sehari-hari. Karena kalau dia mengabdikan diri sebagai penyelenggara, maka otomatis dia harus diberhentikan sementara. Diberhentikan sementara, gaji pun tidak bisa diambil, dia hanya bisa diambil gaji di Panwas. Tapi untuk gaji Bawaslu, gaji ASN ditangguhkan untuk sementara selama dia menjabat. Itu pun kalau dia terpilih, ya, itu pun kalau dia terpilih. Ini surat edaran BKN kalau tidak salah terkait dengan badan ad hoc kita. Ini bukan berlaku hanya badan ad hoc kita, semua penyelenggara, baik Bawaslu provinsi itu berlaku semua sampai pada tingkat badan ad hoc di tingkat bawah. Nah, untuk itu nanti kita lihat kalau misalkan mereka
itu dinyatakan lolos untuk mengikuti fit and proper test, di fit and proper test nanti kita kejar mereka. Karena memang kita juga tidak bisa menyampaikan menyampingkan aturan yang sudah mengatur. Karena pada prinsipnya kita takut juga jangan sampai di kemudian hari kita bayarkan honor mereka, kemudian mereka juga mendapat honor dari negara atau gaji dari negara, kan double. Otomatis kita juga harus menghindari itu karena ada dasarnya itu. Kalau tak ada dasar tak masalah, cuma ada surat itu yang kita jadikan sebagai itu.